Kita lihat memang, ini expected ya, karena kalau kita lihat memang, selama ini kan memang, selama kuartal satu itu sudah mulai terjadi pelemahan dan, orang sudah mulai memprioritaskan, barang-barang kebutuhan pokok. Jadi sebenarnya untuk, kalau misalnya kita bilang, sekitar, kuartal satu ini sebenarnya baru awal dari perlambatan, kuartal 2 harusnya sih, lebih parah lagi sih sebenarnya. Jadi memang ini udah expected sih dan, terhadap emiten properti ya tentu saja ini sangat terpukul terutama juga dari recurring income yang mereka juga belum bisa dapat karena mal-mal juga, tutup dan mereka harus renego ulang untuk biaya sewanya. Mhm. Nah, kalau kita lihat dari emiten-emiten properti misalnya Bumi Serpong Damai, Ciputra Development dan juga beberapa emiten properti lainnya hari ini juga mengalami koreksi. Semuanya rata-rata Bumi Serpong Damai juga koreksi cukup dalam 2,40%, hanya Lipo Karawaci yang terapresiasi 2,76%. Bagaimana Anda melihat pergerakan dari emiten-emiten properti di sesi 2 perdagangan hari ini? Ya kalau kita lihat memang secara valuasi dari sisi land bank sih sebenarnya, itu sudah cukup murah. Tapi memang, kalau kita lihat dari perkembangan properti tahun ini sih harusnya sih, biasanya kalau misalnya mereka bisa membukukan marketing sales misalnya bisa stabil, mungkin tahun ini mereka, justru mungkin bisa, turun lebih besar dari perkiraan ya karena mereka, kebuang di kuartal satu dan kuartal 2 dan kemungkinan juga kuartal 3 kuartal 4 orang masih belum belum mulai untuk, mulai buying properti lagi ya, karena memang, orang masih fokusnya ke hal-hal lain seperti kan sekarang ini sudah banyak PHK, cash flow perusahaan juga sudah mulai, belum belum terlalu bagus ya untuk, masa-masa ini karena dengan adanya, lockdown dan, sebagainya dengan PSBB. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sih sebenarnya sampai kuartal 3 kuartal 4 sih, tren ini harusnya masih terus berlanjut, mungkin mulai mulai balik lagi di kuartal 4, karena kalau kita lihat memang dari sisi, emiten sendiri juga, agak susah ya untuk mereka bisa lagi karena ini bukan kebutuhan yang, seperti, sembako atau seperti kebutuhan pokok pada umumnya, ya. Mhm. Nah, kalau kita lihat dengan banyaknya sentimen negatif begitu terhadap sektor properti, bisa dikatakan orang akan tidak akan cenderung menahan pembelian propertinya di tahun ini karena ya banyaknya tekanan termasuk salah satunya dari COVID-19 begitu. Akan berdampak juga kan terhadap atau mungkin terhadap emiten-emiten properti ini tidak bisa menjadi pilihan bagi para investor untuk di kuartal 2 2020 ini? Oke, kalau kita lihat memang secara fundamental bagus. Jadi kalau kita lihat sih kalau misalnya memang investor mau beli sih, secara valuasi sih sudah banyak yang murah seperti BSD itu sebenarnya udah cukup murah dan misalnya, kalau menurut, saya sih kalau misalnya mau beli sih boleh-boleh aja, tapi ini untuk, long term ya. Jadi dalam waktu dekat kemungkinan, yang naik Banks dulu, kemudian disusul oleh mungkin, properti seperti contohnya BSD yang market capital-nya, market cap-nya paling besar di antara, emiten properti yang lain. Jadi kemungkinan untuk dia bisa rebound dulu itu, lebih besar dibandingkan dengan emiten lain, tapi kita harus lihat dulu juga bahwa sebenarnya bank-nya aja sekarang masih belum, rally ya. Jadi kita, wait and see sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang ada uang lebih dan mau dibelanjakan ke, BSD, masih boleh sih sebenarnya. Mhm. Cuman menurut saya sih lebih baik, ke Banks dulu sih sebenarnya.